Halo gorgeous, apa kabarmu? Semoga baik-baik aja ya. Selamat datang di videoku bersamaku Gia yang mau membaca soal si dia yang udah meninggalkan kamu. Ayo, pikirkan satu orang, satu nama di benak kamu saat ini. Fokus ke dia yang sudah meninggalkanmu. Ini bisa siapapun, bisa mantan pacar, teman, atau siapa yang ninggalin kamu gitu aja dan seakan gak sadar kalau kamu eksis di dunia ini. Sudah kebayang siapa orangnya? Oke, seperti biasa aku bikin 3 pilihan, kamu pilih kartu mana yang paling membuat hatimu ngerasa wah ini kartuku nih. Nah berarti itu kartu untukmu ya. Oke, aku shuffle dulu tipis-tipis. Aku bikin jadi 3 dulu deh, 3 sampelnya, 1, 2, dan 3. So inilah kartunya, silahkan fokus mana yang paling menarik hatimu. Boleh di pause dulu yang ke 1, kedua, atau yang ketiga. Dan aku ingatkan lagi, bacaan di sini bersifat general, umum. Jadi ambil yang paling sesuai, ambil baiknya, ambil solusinya yang paling pas sama keadaan kamu saat ini ya. Sudah siap? 1, 2, dan 3. Mana yang paling menarik hatimu? Kalau ternyata ketariknya 2, boleh ternyata dua-duanya pesan untuk kamu. Sudah siap? Kalau sudah siap, kita mulai dari yang pertama. Hai, untuk kamu yang pilih kartu yang pertama, oke, kita ambil dulu kartumu. Yang duanya kita pinggirkan dulu ke sebelah kanan, oke. Ini kartumu, untuk kamu yang pilih kartu pertama. Apakah dia ini menyesal meninggalkanmu? Ada King of Wands reverse. Kalau dibilang apakah dia menyesal, ada sedikit penyesalan, tapi kelihatan ya bukan sebuah penyesalan yang besar. Kita coba ambil lagi kartu selanjutnya. Seven of Pentacles reverse. Kalau dikatakan apakah dia menyesal, ada beberapa hal yang bikin dia menyesal ya, tapi semenyesalnya dia itu meyakini kalau memang ya ini keputusan yang paling baik, ini keputusan yang paling bijak, ya udah gitu. Fokus aja dengan kehidupan masing-masing saat ini, fokus dengan apa yang harus dijalani. Karena emang udah nggak bisa untuk bareng, pun kalau dipaksakan bersama ujungnya nggak menyenangkan. Jadi apakah dia menyesal? Ada penyesalan, tapi lebih ke kenapa nggak dari awal. Kenapa nggak dari awal kita berpisah, kenapa harus sampai sejauh ini, sampai udah seperti ini baru kita terpisah ya. Dia nyesel dengan keadaan kalian yang ternyata nggak bisa dari awal. The Devil. Tidak sepenuhnya menyesal dia, say. Jadi gimana ya, apakah dia ini menyesal meninggalkanmu? Enggak, justru dengan meninggalkanmu dia merasa jadi lebih menemukan siapakah dirinya. Dan pun kalau misalkan dia stay bersamamu, dia sadar hubungan kalian akan semakin gak baik-baik aja. Ujung-ujungnya juga gak bagus untuk kamunya juga gitu loh. Jadi memang gak ada penyesalan di sini. Justru dia akan menyesal kalau dia memaksa untuk bertahan denganmu, bertahan untuk tetap ada hubungan denganmu seperti itu. Jadi sorry, kelihatannya dia tidak begitu menyesal karena dia mengetahui ini yang terbaik ya. Pun kalau sudah seperti ini, ya mau bagaimana lagi? Kalau kata Bel, ada hard work. Dia sudah berjuang sebenarnya, dia sudah benar-benar berjuang untuk mempertahankan hubungan kalian sejauh ini. Dan dia merasa memang ini yang terbaik.
dia sudah mengupayakan, tidak ada penyesalan. Kalau misalkan kau masih butuh komunikasi dengan dia, mengungkapkan tentang perasaanmu ke dia, dan ingin lebih jelas tentang hubungan kalian, tanyain, obrolin, supaya akhirnya nggak ada yang ngerasa kegantung di sini. Karena bagi dia memang ini pilihan yang terbaik. Sekalipun ya dia tahu mungkin dirimu nggak siap, kamu nggak siap dengan hal ini, tapi dia berharap apapun yang terjadi semuanya akan baik-baik saja. Dia berharap kamu bisa tetap menemukan siapakah dirimu, nggak kehilangan diri kamu, tetap menjadi dirimu seutuhnya. Karena dengan dia pergi melangkah jauh dari hidupmu, dia pun sebenarnya berharap kalau hubungan kalian berdua itu bisa lebih baik dalam artian jalan masing-masing. Jadi apakah dia menyesal meninggalkanmu? Tidak. Maafkanlah diri kamu sendiri yang kadang masih berharap, masih menginginkan, dan kayak masih gak terima dengan keadaan ini, dengan kepergiannya. Maafkanlah semuanya, termasuk maafkanlah dirinya yang membuatmu kecewa atau membuatmu bertanya-tanya. Sekarang fokus sama diri kamu sendiri, fokus untuk mencintai diri kamu sendiri. Ada alasan kenapa dia meninggalkanmu. Bisa jadi memang ini untuk kebaikanmu, untuk kebaikan kalian berdua juga. Jadi maafkanlah semuanya, fokus lebih mencintai dirimu sendiri, karena kamu layak untuk bahagia lebih daripada bersama dia. Jadi dengan dia pergi meninggalkanmu, itu yang terbaik. Justru kamu jadi lebih bisa fokus dengan diri kamu sendiri, kamu bisa lebih fokus dengan kegiatanmu. Mungkin kamu malah jadi ketemu sama orang baru yang jauh lebih baik daripada dia. Intinya tugas dia di hidup kamu sudah selesai, kamu juga silahkan melangkah, ya. Nggak ada kata terlambat untuk membuat semuanya jadi lebih baik, kata Bear. Oke? Jadi fokuslah sama dirimu sendiri, tetaplah jadi manusia yang menyenangkan dan baik. Dia tidak ada penyesalan meninggalkanmu, karena memang dia sadar ini yang seharusnya terjadi. Jadi kamu pun harus punya pemikiran yang sama, kalau dia bisa pergi meninggalkanmu dengan mudah dan tidak ada beban, kenapa kamu juga enggak? Kalau dia bisa terus melangkah dan memulai kehidupannya yang baru dan jadi lebih baik, kenapa kamu tidak? Oke? Jadi ini untuk kamu yang memilih kartu nomor 1. Semangat ya, tetap fokus sama diri kamu sendiri, kamu layak untuk dicintai. Kalau nggak sama dia, mungkin sama yang lain, ada yang bisa lebih memahamimu. Maafkan segala hal ya, termasuk diri kamu sendiri yang kadang masih berharap akan kehadirannya. Lepaskan dia, bebaskan, maafkan semuanya. Damaikan hatimu, damaikan dirimu sendiri. Jadi itu untukmu, pesan untukmu. Thank you sudah memilih kartu nomor 1 dan sudah mampir di videoku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Kita lanjut setelah tadi sudah selesai di kartu nomor 1. Shuffle dulu. Kita lanjut ke kartu yang kedua. Untuk kamu yang memilih kartu nomor 2, ini dia kartumu. Untuk kamu yang pilih kartu kedua, ini bacaan untuk kamu. Apakah dia menyesal meninggalkanmu? Dar. Kartunya langsung dardor ya. Tapi sebenarnya ini kartu favorit aku. Kartu ke-13 ini kartu favoritku. Bagi aku ini bukan kartu buruk sama sekali. Karena dibilang siap, nggak siap, nyesel nggak nyesel, ya dia nggak tahu harus kayak gimana. Yang dia tahu memang ini yang seharusnya terjadi. Kita lihat dulu kartu selanjutnya ya. Awalnya ada Death. Apakah dia menyesal meninggalkanmu? Justice. Dia sudah mempertimbangkan ini secara matang-matang. Ternyata penyesalan itu ada. Dia sadar kalau sebenarnya meninggalkanmu bukanlah sebuah keputusan yang baik saat itu. Tapi di sini pun dia sudah mempertimbangkan dari jauh hari.
ternyata kalau memang sudah tidak bisa bersama lagi dengan kamu. Ini kartu muncul lagi, King of Wands reverse. Dia benar-benar sudah meyakini ini, mencoba untuk meyakinkan dirinya jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi dia tuh meninggalkan kamu itu bukan tiba-tiba, bukan tanpa sebab, enggak yang ujuk-ujuk langsung pergi ninggalin selesai, enggak. Jadi ini udah kayak cukup panjang kejadiannya ya. Kayak kalian itu sudah ada masalah beberapa kali dan dia kayak udah yang nggak tahu harus kayak gimana gitu loh. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk pergi meninggalkanmu. Sebenarnya dia berat untuk meninggalkan kamu, say. Dibilang menyesal, yes, ada penyesalan, tapi karena dia sudah memikirkan ini dari jauh-jauh hari dan dia sudah yakin banget sama keputusannya yang bagi dia sudah matang sekali. Dibilang menyesal ya udah lewat. Awalnya dia menyesal iya, tapi di sini dia memilih untuk melepasmu dan fokus dengan dirinya sendiri karena pertimbangan dianya itu loh. Jadi ya gimana ya? Untuk kamu yang pilih kartu kedua, apakah dia menyesal meninggalkanmu? Jawabannya tidak sepenuhnya. Dia menyesal di awal-awal. Sebenarnya dia udah pengen meninggalkanmu tuh dari lama. Tapi dia mencoba untuk sabar, mencoba untuk lebih mengenalimu, mencoba untuk memberimu kesempatan, tapi ternyata nggak bisa. Di sini dia yang capek. Dia meninggalkan kamu itu ya karena dia ngerasa udah nggak bisa. Dia ngerasa perjuangannya udah tidak berlaku, udah selesai. Dia ngerasa kamu nggak bisa berubah. Akhirnya dia lebih mendengarkan kata hatinya untuk meninggalkanmu. Dan bagi dia ini bukan sebuah hal yang mudah, ya. Untuk melepaskanmu, meninggalkanmu itu bukan hal yang mudah. Tapi dia berusaha untuk bisa lebih menyayangi dirinya sendiri, berusaha untuk lebih baik lagi. Dia berharap kehidupan lebih baik dan dia merasa untuk mendapatkan kehidupan itu jalannya dengan melepaskanmu. Bukan berarti dia udah gak peduli sama kamu atau gak sayang sama kamu ya. Untuk kamu yang pilih kartu kedua, ini lebih ke dia udah capek, dia udah gak tahu harus seperti apa, dan akhirnya dengan berat hati dia memutuskan untuk meninggalkanmu. Dia tersadar kalau tetap bersamamu, keadaan itu jadi makin banyak drama. Kalian gak akan kemana-mana, kalian bakal stuck. Jadi dia memilih untuk melangkah pergi meninggalkan. Karena dia sadar kalau kalian tetap bareng, ya permasalahannya gak akan selesai juga. Berat loh bagi dia untuk meninggalkanmu sebenarnya. Begitupun kamu juga berat meninggalkan dia. Dan akhirnya di sini karena sama-sama berat meninggalkan, dia yang mengambil keputusan untuk meninggalkanmu terlebih dahulu. Bukan karena dia nggak peduli, tapi justru karena ya dia juga peduli dengan kehidupanmu. Dia pengen kamu juga bisa berkembang, dia pengen kamu jadi lebih baik. Jadi dia mencoba untuk mendengarkan kata hatinya, sekalipun bagi dia ini sulit. Dia butuh waktu yang cukup banyak dengan segala macam hal yang terjadi di antara kalian, hingga akhirnya dia memilih untuk benar-benar pergi dan ya udah selesai. Dia nggak mau banyak drama, dia melepasmu, dia membiarkan kamu untuk hidup dengan caramu sendiri, dengan jalanmu sendiri yang mungkin emang gak cocok sama jalannya dia. Gitu say. Untukmu yang memilih kartu nomor 2, so apakah dia menyesal meninggalkanmu? Awal-awal dia takut menyesal, tapi pada akhirnya dia meyakini kalau ini adalah jalan yang terbaik. Jadi untuk kamu, semangat. Ini adalah kesempatan untuk kamu membuktikan bahwa tanpa dia ternyata memang kamu bisa menjadi versi terbaik dalam hidupmu. Jadikan ini sebagai momen untukmu lebih mengenali diri dan lebih mencintai diri kamu sendiri. Sadarlah bahwa hidupmu lebih berharga. Oke, dengarkan kata hatimu. Hargai semua keputusan dia.
dan hargai juga tentang diri kamu sendiri, bahwa kamu akan menemukan sesuatu hal dan bakal mendapatkan hal baru di hidup kamu jika kamu sudah melepaskan dia, berbijaksana dengan apa yang telah terjadi, berbijaksana dengan masa lalumu, dan fokus dengan kehidupanmu saat ini dan untuk seterusnya. Semangat untuk kamu yang pilih kartu kedua. Thank you sudah memilih dan sudah mampir di video aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. Kita lanjut ke kamu yang pilih kartu nomor 3. So, kamu yang pilih kartu nomor 3, ini dia kartunya. Apakah dia menyesal meninggalkanmu? Ada Knight of Cups. Oke, sebenarnya dari tadi jawabannya mirip-mirip ya. Kalau dibilang menyesal, apakah dia nyesel ninggalin kamu? Dibilang menyesal ya, ada sedikit rasa menyesal. Kita lihat kartu selanjutnya ya. Cups lagi. Oke, untuk kamu yang pilih kartu nomor 3, apakah dia ini menyesal meninggalkanmu? Jawabannya di sini lebih ke ya, ada penyesalan dalam dirinya. Tapi dia tuh kayak apa ya? Dia terjebak sendiri gitu dengan perasaannya. Dia bilang nyesel. Dia menyesal. Tapi dia juga tidak sepenuhnya menyesal meninggalkan kamu. Karena begini, say, ternyata selama ini dia pun sama dirimu nggak yang terlalu gimana-gimana. Kayak dia berharap kebaikan bersamamu, ya. Tapi di sini dia juga kayak yang ya udahlah gitu. Ego dia tuh besar. Jadi apakah dia nyesel? Ada penyesalan dia meninggalkanmu karena di dalam hubungan kalian juga gimana ya, kalian agak terburu-buru sama hubungan ini. Kalian terbawa suasana tuh cepat dan kayak ingin lebih cepat juga ngambil kesimpulan di hubungan kalian, di kedekatan kalian ini. Kalian ngerasa cocok dan nyaman satu sama lain, tapi seiring berjalan waktu kok rasanya beda, kok rasanya kayak ada yang kurang pas aja gitu. Jadi dengan dia tiba-tiba menghilang, dia tiba-tiba meninggalkanmu, ya karena dia sendiri pun bingung gitu dengan perasaannya. Tapi nggak ada yang salah dengan diri kamu di sini. Justru dia yang kelihatannya punya masalah sama diri dia sendiri. Oke. Jadi harusnya di sini kamu yang bersyukur dengan dia meninggalkan kamu. Di sini ada strength kalau kata si Bear. Justru dengan dia meninggalkanmu, kamu mendapatkan powermu kembali. Kamu mendapatkan momenmu. Kamu bisa move on. Kamu bisa pergi meninggalkan dia. Kamu bisa menemui hal yang jauh lebih baik, kehidupan yang juga jauh lebih baik. Justru ini kesempatan banget untuk kamu. Ketika dia pergi, oh ya udah, kamu nggak lagi terjebak dengan seseorang ini. Kamu akhirnya bisa bebas, kamu bisa melangkah kemanapun kamu mau, ya. Karena udah jelas, ini orang dari awal juga kelihatannya nggak yang seserius itu. Kayak, ya udah, kayak apa ya, kalian tuh ikutin arusnya, biarkan mengalir gitu, terus dibawa suasana. Mungkin kamu yang baper, tapi satu sisi kamu juga sadar kalau ya sama dia juga nggak akan kemana-mana, ya udah. Jadi nyesel nggak nyesel ya kalian sama-sama tahu gitu loh. Toh kalian juga sejauh ini menjalani hubungan, kedekatan kalian itu enjoy, nggak terlalu banyak dipaksakan, karena kalian nggak sama-sama yang saling berharap lebih di hubungan ini, karena kalian tahu arahnya ini bakal kemana. Jadi apakah dia nyesal? Ya ada penyesalannya di sini. Kenapa dia ada nyesal? Karena belum tentu dia sadar, belum tentu dia bakal nemuin orang yang kayak kamu lagi. Tapi satu sisi, oh ya udah,
karena dari awal juga dia tidak memulai dengan hal yang baik, dengan cara yang baik. Jadi ya udah, dia menyesalnya di situ. Kenapa dia nggak mencoba untuk bertahan lebih lama gitu. Sedangkan untuk kamunya ya udahlah ya, dia hanya sebatas selingan. Enggak, intinya kamu tuh nggak yang terlalu bakal terbawa larut deh sama dia. Jadi dengan dia pergi meninggalkanmu ya udah, fine aja gitu. Ada meditate, justru kamu kayak tersadarkan banyak hal gitu loh dengan dia pergi meninggalkan kamu. Kayak semakin sadar kalau oh oke, kemarin aku terlalu gegabah, aku terlalu mudah untuk jatuh hati. Sedangkan aku tahu dia bukan orang yang aku inginkan. Sekarang dengan dia pergi, aku punya kesempatan untuk lebih fokus sama diri aku sendiri. Aku bisa move on, aku bisa jauh lebih passionate sama hidup aku. Aku punya waktu untuk istirahat, sedangkan waktu sama dia aku sibuk gak jelas dan perasaanku gak nyaman. Aku punya waktu untuk sendiri, fokus dengan duniaku dan lebih berdamai. Jadi untuk kamu yang pilih kartu nomor 3, sebenarnya dengan dia pergi meninggalkanmu itu adalah keberkahan untukmu. Akhirnya tanpa harus kamu susah payah, dia yang pergi duluan gitu. Dan kamu yang masih bingung dengan dia, ya udah selesai, udah terjawab. Dia bukan orang yang paling tepat untukmu, dia yang masih belum selesai dengan urusannya. Dan kalau dilanjutkan, kamu yang capek, kamu yang repot. Jadi bersyukur banget untuk kamu ditinggalkan. Jadi apakah dia nyesal? Enggak sih harusnya ya. Enggak, kamu yang gak nyesel sih maksudnya dia nyesel, kamu yang gak belibet aku jadi ngomongnya ya. Jadi apakah dia menyesal? Ya dia yang nyesel, kamu yang enggak. Nah, astaga, ya udahlah ya, intinya itu. Kenapa aku jadi belibet? Gak sih, intinya kartu yang nomor 3 ini kayak aku ikut seneng sih, maksudnya kayak finally akhirnya kamu bisa lepas dari dia tanpa harus kamu yang repot gitu. Dia yang nyesel, kamu yang enggak. Ada penyesalan dalam diri dia, sekalipun ya dia nggak nyesel banget, tapi urusan dia sih sebenarnya. Yang harus digarisbawahi di sini kamu yang beruntung, oke? Untuk kamu yang pilih kartu nomor 3. Jadi ya sudahlah, begitu saja untuk kali ini. Begitu seputar dia yang menyesal atau nggak nyesel. Semoga kamu dapat hal baiknya dari bacaan kali ini dan kamu tahu harus bersikap gimana tentang dia. Semangat selalu untuk kamu. Thank you udah mampir di videoku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sekali lagi thank you. I love you. And bye gorgeous. Dadah.